Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, Alhamdulillah, teman-teman peserta kajian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nikmat yang boleh jadi tidak diberikan kepada kaum muslimin secara umum, yaitu nikmat untuk belajar bersama di majelis ilmu yang semoga Allah berkahi ini. Dan sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Salma Muhammad atas kesediaan waktunya memberikan pelajaran pada malam hari ini. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan boleh jadi ini akan sangat penting bagi kita kaum muslimin, yaitu Ramadan bersama buah hati. Dan tak lupa kita mengingatkan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan sebagai informasi bahwasanya kajian ini diselenggarakan oleh Indonesia Bertauhid dan khususnya Indonesia Bertauhid Kids, dan disiarkan melalui Zoom dan platform YouTube. Jadi bagi jamaah sekalian yang nanti terkendala masuk dalam platform Zoom, bisa dialihkan ke platform YouTube. Baik, insya Allah nanti kita akan ada materi dan tanya jawab, Ustaz, jika memang waktunya mencukupkan. Oke. Dan kami ingatkan pula hendaknya para peserta menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu, dan kami ingatkan pula kepada jamaah sekalian untuk memfollow akun-akun sosial media kami di Indonesia Bertauhid TV dan subscribe di channel Indonesia Bertauhid TV. Dan tak perlu berlama-lama lagi karena Ustadz sudah di tengah-tengah kita di platform Zoom ini. Kepada Al-Ustadz Abu Salma Muhammad, falyatafadhal mashkurun. Silakan Ustadz. Nah, jazakallah khair. Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsira ala ni'amih alladhi an'amana wa iyyakum ila sabilil hidayah wa ta'ah. ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الكافرين ولا عدوان إلا على المنافقين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjumpa, yaitu di salah satu kajian spesial kita yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Indonesia Bertauhid Official ya. Di malam hari ini kita akan berbicara tentang Ramadan. Dan bulan Ramadan bulan spesial. Tentunya sesuatu yang spesial hendaknya kita lakukan bersama-sama dengan orang-orang spesial. Di antara orang-orang spesial tersebut, ya tentunya adalah buah hati kita, dikatakan buah hati. Sehingga sebagai orang tua dan seorang muslim yang meyakini bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dinanti-nantikan, maka kita sadar nih, bulan ini belum ada jaminan atau nggak ada jaminan di setiap tahunnya kita akan senantiasa berjumpa. Bahkan di sisa waktu yang tinggal sedikit ini, itu juga nggak ada jaminan kita akan menjumpainya. Karenanya kita harus berusaha untuk menyambut bulan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita berusaha untuk mempersiapkan diri. Dan kita juga mempersiapkan orang-orang yang kita kasihi agar kita bisa melalui bulan yang istimewa ini penuh dengan kebaikan
dan penuh dengan amal-amal soleh. Baik, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang Ramadan bersama buah hati kita, maka izinkan saya di sini untuk menyampaikan pijakan-pijakan penting. Karena sebelum kita berjalan nih, sebelum kita melalui sesuatu, maka penting bagi kita untuk memperhatikan ya pijakannya. Nah, kita sebagai orang tua, kita wajib yakin nih bahwa kita dan anak kita ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah ciptakan tentunya bukan untuk kesia-siaan. Allah ciptakan tentunya ya bukan karena iseng belaka. Enggak mungkin Allah melakukan hal demikian. Allah ciptakan kita pasti ada misinya, ada tujuannya. Dan tujuan itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita. Sehingga dengan mengetahui tujuan itu kita memiliki orientasi hidup ini. Kita nggak akan disorientasi, kita nggak akan bingung. Berarti kehidupan kita di muka bumi ini dan orang-orang di sekeliling kita yang menjadi tanggung jawab kita harus kita gandeng bersama agar kita bisa melangkah bersama ya menuju ke jalan yaitu tujuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi kita. Dan kita semua insya Allah sadar dan yakin bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah untuk apa? Dua hal ini. Yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan untuk beribadah hanya kepadanya semata. Ya. Kita insya Allah udah pada banyak tahu nih bahwasanya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Bahkan kita hafal dalilnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Surat Adz-Dzariyat. Namun kita banyak yang lupa bahwasannya ada tujuan yang mau nggak mau harus kita sadari juga gitu loh. Apa? Kita dihadirkan Allah, diciptakan Allah, bahkan seluruh yang ada di alam semesta ini Allah wujudkan, Allah adakan, itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita mengenal Allah, mengilmui Allah. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ke-12 Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 langit dan juga Allah menciptakan bumi yang semisal itu pula, artinya juga 7 lapis. Dan perintah Allah berlaku kepadanya, yaitu kepada langit dan bumi. Apa tujuannya? Lita'lamu, agar kalian tahu nih, agar kalian mengilmui annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, dari sini kita memiliki pegangan penting nih. Supaya kita ibaratnya pada saat memegang setir atau kemudi, kita udah tahu tujuan kita menuju kemana. Ya, sehingga ketika kita membawa diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita, kita tahu destinasi kita itu hendak menuju kemana. Dan tujuan itu mengharuskan kita, yaitu harus mengenal Allah Azza wa Jalla. Karena bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak berupaya mengenal Allah. Karena mengenal Allah ini adalah bagian dari kewajiban kita yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan tanda-tandanya baik secara kauniyah dan qauliyah. Gitu berupa ciptaannya dan juga berupa firman-Nya. Sehingga dengan hal ini itu akan ya menyadarkan kita bahwasanya kita ini adalah makhluk dan kita punya tugas, kita punya misi yaitu beribadah kepada Allah. Dan demikian pula ketika Allah karuniakan anak-anak untuk kita, maka tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengenal dan beribadah kepada Allah. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala setelah menetapkan kita ini punya tujuan nih, anak kita juga punya tujuan, yaitu beribadah kepada Allah. Berarti tujuan kita adalah mengenalkan anak kita kepada Allah dan mendidik mereka agar mereka bisa menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Dan alhamdulillah di antara kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya adalah Allah ketika memberikan taklif, beban, ataupun perintah dan larangan, Allah tidak serta-merta memberikan perintah begitu saja. Allah berikan dulu ini potensi-potensinya, instrumen-instrumennya. Sehingga dengan instrumen-instrumen tersebut, ya, dengan potensi-potensi yang sudah Allah berikan tadi, sejatinya kita manusia mampu untuk menjalankan tugas dan misi kita di muka bumi ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita fi ahsani taqwim, sebagaimana surat At-Tin, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh aku telah ciptakan manusia, ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Kata para ulama fi ahsani taqwim, yaitu di antara maknanya adalah, ya, fi a'dali qamah wa ajmali surah wa ahsani hay'ah, yaitu Allah ciptakan dengan tubuh yang paling seimbang, penampakan atau penampilan yang paling indah, komposisi yang paling lengkap, bentuk yang paling baik, dan seterusnya. Ya, dan keindahan ini adalah zahiran wa batinan. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala sejatinya muliakan kita, dan ini di antara dalil, ya, mulianya manusia. Nah, oleh karena itu kita harus yakin dan sadari nih, anak kita makhluk yang Allah telah ciptakan fi ahsani taqwim. Dan kemudian Allah berikan juga kepada mereka, yaitu di antaranya fitrah. Fitrah itu iman, Islam, tauhid, dan berada di atas, ya, kehanifan, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia, termasuk anak-anak kita, itu sebagai seorang pembelajar. Karena Allah sudah memberikan tabiat pembelajar. Di antaranya Allah karuniakan yang namanya adawat li ta'allum, instrumen belajar. Yaitu indera pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Nah, Allah berikan ini semua, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyokong tugas dan misi kita di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi Allah. Karena Allah jadikan kita sebagai khalifatu fil ardi. Ya. Nah, jamaah sekalian, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam poin-poin atau langkah-langkah kita, ya, alangkah eloknya kita berusaha untuk memahami dulu ini salah satu hikmah di dalam pendidikan, yaitu la'ib ibnaka fi sab'in wa adibhu fi sab'in wa sahibhu fi sab'in. Ya, artinya bermainlah dengan anakmu di 7 tahun pertama, kemudian ta'dib, didik dengan lebih intens lagi di 7 tahun kedua, dan jadilah sahabat atau bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Dari sini kita tahu nih ya, ada, ya, fase perkembangan yang di mana tiap fase ini kita memiliki cara pendekatan yang berbeda. Usia 0 sampai 7 tahun. Ini kata Dr. Ahmad bin Nasir At-Tayyar, hafizahullah ta'ala, dikatakan sebagai marhalatul ula, yaitu marhalatul lahwi wal la'ibi wal bara'ah. Fase pertama adalah fase di mana mereka memang, ya, masih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya bercanda, bermain, dan mereka baro'ah. Mereka terlepas dari dosa dan salah. Artinya ketika mereka tidak melaksanakan kewajiban atau mereka melakukan hal-hal yang buruk, mereka belum berdosa. Tapi, ya, pahala dan dosa itu sangat erat terkait dengan orang tuanya, karena anak adalah amanat. Artinya apabila orang tua mengajarkan keburukan atau mencontohkan keburukan, ya, sadar atau nggak sadar, kemudian ditiru oleh anaknya, berarti anak ini melakukan keburukan. Anaknya berdosa? Tidak berdosa anaknya. Tapi orang tuanya akan berdosa. Bukan artinya orang tua menanggung dosa anak, tidak ada. Tidak ada di dalam agama kita menanggung dosa orang lain. Masing-masing menanggung amal sendiri-sendiri. Yang ada adalah masing-masing dari kita akan diminta pertanggungjawaban
Dan kita memiliki amanat, ya, antara satu dengan yang lainnya. Orang tua punya amanat terhadap anaknya, yaitu wajib untuk mengasuh mereka, mendidik mereka, dan mengajari mereka. Demikian pula anak punya amanat terhadap orang tuanya, yaitu harus berbakti kepada mereka. Nah, karena itu dari sini, ya, poin pentingnya adalah anak Anda di bawah 7 tahun, maka jangan Anda hadapi dengan cara-cara paksaan. Ini landasan ini sebelum kita melangkah mengajak mereka untuk menghidupkan Ramadan. Yaitu jangan dengan cara paksaan, jangan dengan cara hukuman, apalagi pukulan. Termasuk jangan terlalu banyak melarang-larang. Kenapa? Karena banyak melarang di usia ini itu tidak efektif dan malah bisa mematikan inisiatif. Dan mohon jangan disalahpahami atau disalahartikan. Bukan artinya, ya, melarang anak itu tidak boleh. Bukan. Boleh. Tapi tentunya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan hajat. Nggak boleh berlebihan. Nggak boleh terlalu sering. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, ya. Kathratul misas tudhibul ihsas. Terlalu banyak terstimulasi atau distimulasi akan hilang sensitivitasnya. Anda terlalu banyak melarang, akhirnya larangan itu menjadi nggak efektif. Anda terlalu banyak memuji, pujian Anda tidak efektif. Anda terlalu banyak memerintah, perintah Anda juga nggak jadi efektif. Makanya perlu bagi kita untuk bisa, ya, melihat, ya, kondisi, melihat momen, sehingga kita bisa menerapkan cara yang tepat. Kemudian usia 7-14 tahun itu adalah marhalah tsaniyah, fase yang kedua. Nah, ini baru fase belajar, fase disiplin. Di bawah 7 tahun itu adalah fase yang kita fokus membangun pondasi. Membangun pondasi. Makanya mereka belum diperintah untuk ibadah, belum diperintah untuk sholat. Nabi memerintahkan anak sholat usia berapa? 7 tahun. Ya. Nah, jadi usia di bawah 7 tahun adalah usia kita fokus membangun pondasi dan menginisiasi agar mereka siap beribadah, tapi tidak dengan cara dipaksa-paksa. Nah, makanya usia di bawah 7 tahun juga disebut dengan usia preschool, ya, usia prasekolah. Karena usia mereka siap belajar usia 7 tahun. Ini juga diakui oleh para ahli pedagogik gitu loh. Ini adalah usia di mana anak-anak seharusnya, idealnya, mereka ready untuk belajar. Nah, tapi yang menjadi penentu adalah bagaimana kita membangun pondasinya tadi gitu loh. Kalau misalnya anak itu maksudnya kita didik di usia di bawah 7 tahun itu dengan cara yang hikmah, kita bangun pondasi yang kuat, maka berikut-berikutnya anak kita akan bisa tumbuh dengan lebih baik lagi. Nah, di usia ini anak sudah diperintah sholat dan ibadah-ibadah zahir yang lainnya, seperti puasa. Ya. Tapi sebenarnya bukan anak yang diperintah loh. Nabi tidak langsung memerintah anak-anak. Kita lihat dalam bab sholat misalnya. Ya. Muru auladakum bis sholat, kata Nabi. Perintahkanlah anakmu untuk sholat. Nabi nggak langsung, ya, mengajukan perintah ini kepada anak-anak. Nah, di sini kata para ulama ada sebuah kaidah yang memang asalnya perintah itu kan membuahkan kewajiban. Tapi, ya, apabila perintah datang dengan perantara, artinya tidak secara langsung, maka sejatinya perintah tersebut tidak wajib bagi objeknya, tapi wajib bagi perantaranya. Maksudnya gimana? Maksudnya, ya, ketika Nabi mengatakan perintahkanlah anakmu untuk sholat, sebenarnya anak-anak itu belum wajib untuk sholat. Belum wajib. Ya. Dan ketika mereka meninggalkan sholat, mereka masih belum berdosa. Tapi ini menjadi kewajiban orang tua untuk memerintahkan anak-anak mereka sholat. Jadi kewajiban masing-masing kita untuk memerintahkan anak-anak kita sholat. Maksud muru memerintahkan di sini bukan cuma sekedar nyuruh-nyuruh doang, kagak. Tapi maksud nyuruh di sini harus diiringi dengan kita memberikan motivasi, memberikan dorongan,
dan kita menumbuhkan cinta agar anak senang dengan ibadah, dan itu juga membutuhkan ilmu dan membutuhkan ya pengalaman juga sebenarnya. Nah, oleh karena itu pendekatan di usia ini sebenarnya dengan cara targhib, yaitu memberikan motivasi, nasihat, dorongan, termasuk tarhib, khususnya ketika anak sudah usia 10 tahun. Boleh diancam dan boleh diberikan sanksi. Baru kemudian usia 14 tahun ke atas, ini umumnya anak-anak seharusnya, ya bukan seharusnya, umumnya, ya mayoritas, ya apalagi anak-anak perempuan, itu sudah pada balik nih. Ya, udah pada balik. Nah, ini adalah marhalatu tsalitsah, marhalah yang ketiga. Fase di mana mereka sudah balik, sudah dewasa. Karena mereka sudah dewasa, maka perlakukanlah mereka seperti orang dewasa, jangan diperlakukan lagi seperti anak-anak. Yang mana ternyata kebanyakan kita memperlakukan anak-anak yang udah di atas usia 14 tahun seakan-akan seperti anak-anak. Ya, cara ngomong kita, cara kita menyampaikan, cara pendekatan kita masih nganggap mereka seperti anak-anak. Padahal mereka sudah dewasa. Maka dewasakan mereka. Dan perlakukan mereka seperti orang dewasa dan bersahabatlah dengan dirinya. Ya, jadi pendekatan dilakukan seperti sahabat. Anda ketika punya teman nih, Anda ketika berteman, Anda kan kepingin teman Anda itu seperti ini dan seperti itu. Maka lakukanlah anak Anda seperti itu. Kalau Anda nggak suka, Anda itu banyak diceramain misalnya dalam tanda kutip ya, banyak diomel-omelin atau ya intinya orang tuanya itu banyak cerewet ke anaknya, ya seperti cerewet kepada anak kecil. Nah itu biasanya malah menyebabkan anak merasa malas gitu loh untuk mau mendekat orang tuanya. Ya, karenanya di usia ini hendaknya kita bersahabat, menjadi teman yang baik, dan kemudian kita tetap mempertahankan attachment kita, bonding kita. Karena kebanyakan orang tua di usia anak-anaknya sudah ya balik, itu attachment-nya itu sudah mulai rapuh, bahkan sudah nyaris putus. Dengan bersahabat dengan mereka, maka kita berupaya untuk menjaga dan memelihara agar tali itu tidak putus. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jika kita bicara fase perkembangan anak ya, sebenarnya secara umum anak-anak itu dibagi menjadi dua. Bahkan kalau kita perhatikan secara umum ya, kita ngomong secara umum dulu ini. Manusia itu cuma dibagi menjadi dua dari sisi usianya, pembagian usia, yaitu usia balik ya, bulugh, dan usia qoblal bulugh ya, sebelum balik. Cuma dua itu toh. Ya, udah dewasa sama sebelum dewasa. Ya. Nah, usia mereka sebelum balik maka mereka belum mukallaf. Usia mereka sudah balik maka mereka sudah mukallaf, udah mendapatkan beban syariat dari Allah dan mereka sudah bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri. Nah, kemudian usia ya qoblal bulugh atau sebelum balik inilah yang disebut dengan usia anak-anak. Usia anak-anak. Nah, ini dibagi menjadi dua umumnya. Ya, cuma dibagi menjadi dua, usia tamyiz dan qabla tamyiz. Usia anak sudah tamyiz, mumayyiz, dan sebelum tamyiz. Nah, usia anak itu sebelum tamyiz itu biasanya dibagi menjadi dua lagi, yaitu sibyan wa gulam. Sibyan bayi 0 sampai 2 tahun, gulam ya kanak-kanak 2 sampai 7 tahun. Adapun usia tamyiz adalah usia di mana mereka sudah memiliki penalaran yang baik ya, kemampuan kognisi yang sudah cukup berkembang. Ya. Nah, ini biasanya diawali dari usia 7 tahun. Di usia ini juga dibagi menjadi dua, usia yafi dan hazawar, 7 sampai 10 dan 10 sampai 15 atau sampai 14 tahun, sampai usia balik. Nah, ini istilah yang digunakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Ya, janin, sabi, gulam, yafi, hazawar, dan seterusnya. Nah, di usia ini Allah sudah mengisyaratkan ini. Instrumen belajarnya berkembang juga secara bertahap. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya pengetahuan sedikit pun. Lalu apa yang Allah berikan agar kita bisa memiliki pengetahuan?
Allah berikan kita, Allah bekali kita dengan instrumen wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah berikan kepada kalian pendengaran. Nah, ternyata yang berkembang pertama kali adalah pendengaran, ya. Wal absar, baru kemudian penglihatan. Jadi pendengaran dan penglihatan itu semakin optimal. Kemudian wal afida, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wahyal ukul. Afida itu maksudnya akal, allati yumayyizu biha bainal asya', yang mana fungsinya adalah untuk memilah-milah, tamyiz, mana yang bahaya, mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi indera pemahamannya sudah baik. Nah, baru kemudian mereka beranjak semakin bertumbuh, semakin kuat dan semakin semakin berkembang dengan baik. Ya, instrumen-instrumen ini. Nah, kita sebagai orang tua harus mengetahui ini, harus ngerti. Karena dengan mengenali fase-fase mereka dan karakteristik serta cirinya, maka kita akan bisa memberikan pendekatan yang tepat, mendidik dengan pendidikan yang hikmah. Nah, dari sini ya kita bisa melangkah nih. Bagaimana langkahnya mendidik anak sesuai dengan usia, yaitu di dalam bab tentang masalah puasa. Nah, bagi Anda yang Allah karuniakan bayi, ya, bisa nggak sih anak bayi itu dididik untuk berpuasa? Bisa. Tapi secara tidak langsung sebenarnya. Tapi mereka sudah bisa, ya, secara pelan-pelan, ya, kita itu menginisiasi atau kita memperkenalkan bayi tersebut, ya, dengan puasa. Jadi memang anak-anak bayi ini mereka belum ngerti, ya, maksudnya mereka belum bisa langsung berpuasa, ya, belum bisa. Jadi jangan sampai ada seorang ibu, ya, mentang-mentang puasa bayinya kemudian dipuasain juga, ya. Jadi nyusuinnya pada saat sahur, kemudian nyusuin berikutnya pada saat maghrib. Itu nggak boleh, ya. Itu bisa jatuh kepada perbuatan zolim kepada anak, ya. Kenapa? Karena anak bayi masih belum, ya, diperintah untuk berpuasa. Jangankan bayi, yang udah usia di atasnya juga masih belum diperintah sebenarnya. Nah, tapi bayi itu sangat terpengaruh erat dengan orang sekitarnya, terutama uminya, terutama ibunya yang menyusui dia. Sebagaimana pijakan tadi yang udah kita bahas, anak bayi itu lebih dominan pendengarannya, maka perbanyak mentasmi mereka dan mentalkin mereka dengan kalimat-kalimat yang baik. Ya, seorang ibu yang sambil menggendong dan menyusui anaknya, lisannya nggak pernah lepas, ya, mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Atau juga membacakan Al-Quran. Nah, terutama yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Apalagi nih, ibu-ibu ketika lagi menyusui anak di bulan Ramadan, ya, kita tidak bicara tentang bab fikih dulu, ya, karena bab fikih insya Allah sudah dibahas, ya, oleh ustadz yang lain, ya, yaitu tentang apakah wanita menyusui itu mengqadha ataukah tidak, ya. Ini nanti bahasanya adalah bahasan tersendiri. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah, ya, di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rukhsah, keringanan bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ya. Nah, meski demikian, ibu-ibu yang punya bayi, ya, mereka tetap dianjurkan untuk menghidupkan Ramadan, baik itu siang dan malamnya, diantaranya dengan tilawatul Quran. Nah, seorang ibu yang dia memperbanyak tilawatul Quran, pertama, tilawahnya itu bermanfaat untuk dirinya. Dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Yang kedua, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian itu bisa dirasakan pula oleh sang bayi. Ya, menular dalam tanda kutip, ya. Orang tuanya damai, bayi juga ikut damai. Orang tuanya gelisah, bayi ikut gelisah. Itulah bonding yang kuat antara ibu dengan bayinya. Karena bayi ini ketika lahir, ketika berada di dalam rahim ibunya, itu berbagi makanan dan bisa merasakan detak jantung ibunya, ya. Nah, sehingga keberadaan ibu baik dalam hal perasaan dan emosi itu sangat penting sekali terhadap bayi. Dan ini tidak lepas dari peran suami, peran bapak. Jadi memang wahai Anda para ayah, memang Anda, ya, di usia bayi
ya maksudnya anak Anda masih usia bayi, memang peran Anda tidak sebesar istri Anda. Tapi bukan artinya peran Anda tidak penting, peran Anda penting. Ya, istri Anda itu memiliki pengaruh yang besar terhadap bayi. Tapi Anda memiliki pengaruh yang besar terhadap istri Anda. Sejauh mana Anda memberikan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan terhadap istri Anda, maka sang istri pun juga akan memanifestasikan itu semua terhadap bayinya. Demikian sebaliknya, kalau istrinya bete sama suaminya, kesel, jengkel, maka itu juga bisa berpengaruh terhadap sang bayi gitu loh. Taruhlah ibunya baik, Masya Allah. Ibunya bukan tipikal yang suka ngomel-ngomel. Tapi tetap perasaan nggak enak, nggak nyaman ya. Mulai dari ekspresi wajah, mulai dari cara dia menyentuh bayi, menggendong, itu juga akan ada dampaknya gitu loh. Dan itu bisa dirasakan oleh bayi. Karenanya ketika di bulan Ramadan, manakala seorang ibu dia banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan ketenangan-ketenangan di dalam dirinya, di dalam batinnya, maka demikian pula bayi juga akan mendapatkan manfaatnya. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, ya. Jangan pernah meremehkan ketika Anda menyusui bayi, mengajak bicara sang bayi, atau ketika Anda menggendong dia. Ibu itu luar biasa. Ya, intuisinya itu Masya Allah, suatu hal yang nyaris tidak dimiliki oleh kita para bapak-bapak. Ketika sang bayi menangis, ibu itu dengan intuisinya itu lebih mampu untuk menerjemahkan keinginan bayi, padahal bayi masih belum bisa ngomong nih. Oh, anaknya kepanasan, tahu dia. Oh, anaknya lagi lapar, tahu dia. Tapi beda dengan bapak. Ketika ngelihat anaknya menangis, itu biasanya bapak itu nggak langsung sigap bergerak. Mungkin taruhlah dia sigap bergerak, tapi dia ngamatin dulu, ngeliatin dulu. Diobservasi dulu, ini kenapa ya? Apa jangan-jangan lagi kepanasan? Atau jangan-jangan lagi ini, lagi itu. Dia kalau laki-laki cenderung apa? Cenderung untuk mengobservasi. Umumnya seperti itu, meskipun nggak semuanya. Tapi beda dengan wanita, dengan ibu-ibu. Langsung sigap bergerak sesuai dengan intuisinya. Ya. Nah, seorang ibu ya, itu memiliki bonding yang sangat kuat dengan bayinya. Karena itu jangan Anda biarkan bonding tersebut melemah atau bahkan putus. Tapi sayangnya seiring dengan bertambah usianya anak, itu biasanya bondingnya semakin melemah nih, semakin mengendur. Ya, yang tadinya anak itu kelihatan lucu di hadapan orang tuanya, ketika sudah SD, yang ada bawaannya kesel banget nih, anak ngeselin banget nih. Itu umumnya kan seperti itu ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya, bayi itu sebenarnya mereka meskipun belum bisa memahami secara optimal, tapi mereka sudah bisa ngerti instruksi-instruksi sederhana dengan bahasa verbal terutama non-verbal. Dengan Anda melihat wajahnya, Anda menyentuh dia, Anda gendong dia, dia tahu, dia bisa menerjemahkan kasih sayang. Ya, jangankan bayi, hewan pun juga bisa menerjemahkan kasih sayang. Ya, artinya ketika ada orang yang berbuat kasar kepada hewan, hewan tahu gitu loh, dia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Ya, dan ketika ada orang yang baik ngasih dia makan, suka ngelus-ngelus, dia tahu ini orang baik gitu loh. Ini adalah hal-hal yang bisa difahami makhluk sebenarnya, apalagi bayi kita. Nah, di antara hal yang penting, gini seringkali diabaikan oleh ibu yang punya bayi, ketika Anda gendong bayi Anda, ketika Anda susui, itu Anda ajak dia ngobrol, Anda ajak dia bicara. Emangnya ngerti Ustaz? Bukan masalah ngerti, nggak ngerti. Ya, ketika Anda ngajak dia ngobrol, apalagi di bulan puasa, nak, Masya Allah nak, sekarang ini bulan Ramadan, Umi bahagia sekali. Karena ini bulan yang istimewa. Itu kita ceritakan bulan Ramadan, sambil kita pandang wajahnya, kita pandang matanya yang gede, yang lucu ya. Nah, itu anak akan merasakan adanya sensasi yang berbeda dari ibunya. Ya, apalagi ketika di bulan
Ramadan itu biasanya kita kayak ada merasakan aroma-aroma yang nggak bisa kita deskripsikan gitu loh. Itu banyak anak-anak ya. Kok baunya sudah kayak mau bulan puasa gitu ya. Itu kenapa? Karena dia merasa ada memori-memori yang tersimpan gitu loh di dalam dirinya. Kalau memori itu indah, dia akan senang. Kalau memori itu buruk ya dia juga akan merasa nggak senang gitu loh. Ya. Dan suatu hal yang baik Anda bacakan Quran, Anda bacakan hadis Nabi, atau Anda semacam sedang menceramai anak Anda seorang ustazah. Setiap ibu itu guru ustazah, minimal bagi anaknya. Ya, kalau Anda malu, Anda merasa kurang pede untuk mendakwai teman Anda atau orang lain dengan lisan, maka Anda sampaikan ke bayi Anda. Karena bayi itu banyak menyerap maklumat ya dari orang tuanya, terutama ibunya itu dari sisi bahasa, al-lughah. Anak-anak itu menyerap bahasa itu kebanyakan dari ibunya, bukan dari ayahnya. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, ya, ajak bayi Anda sahur dan buka jika memungkinkan. Ya. Misalnya Anda punya bayi nih ya. Itu bayi ya, menurut Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan, itu sebenarnya sudah bisa dilatih. Dilatih untuk membangun rutinitasnya. Ya. Bayi memang ketika lahir itu kan belum ada habitnya kan. Itu yang membentuk habit itu sebenarnya orang tuanya. Ya. Jadi orang tua bisa membangun habit pelan-pelan. Misalnya ya dia membiasakan anaknya Mbak Dalisa jam 8 itu sudah tidur. Jadi biasanya digendong, disusui, dikasih makan kenyang, kemudian baru diletakkan. Kemudian besok subuhnya meskipun anak tidur itu dicium-cium, disenggol-senggol supaya dia bangun, ya. Nah, ini ini hal-hal yang bisa membangun habit. Nah, juga demikian, ya, boleh kita membangun habit ketika bulan Ramadan. Si bayi itu kita ajak bersahur, ya. Jadi dia bisa ngelihat, ngamatin nih, ya, juga mendengarkan ini kok masih gelap gini ya, itu kok pada berkumpul semuanya pada makan, semuanya pada bahagia gitu. Juga ajak serta dia berbuka. Karena apa yang kita lakukan ini akan tersimpan di dalam memorinya anak kita, ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah jangan lupa doakan bayi kita. Doa itu penting sekali. Terutama di waktu-waktu mustajabah, apalagi di waktu sahur dan berbuka. Nah, lalu kemudian usia anak kita yang sudah memasuki usia kanak-kanak ini, biasanya disebut dengan taman kanak-kanak ya, belajarnya ya, yaitu usia gulam, usia tufulah, 2 sampai 7 tahun. Di sini kuncinya sebenarnya anak di usia ini, itu sebagaimana tadi di pijakan awal yang telah disampaikan ya, yang dominan berkembang pada mereka itu adalah penglihatannya. Jadi pendengarannya itu sebenarnya sudah optimal, kemudian diiringi dengan penglihatan. Mereka menjadi sosok observer ya, pengamat, pengcopy paste, penduplikasi, pengimitasi yang luar biasa. Apalagi di usia-usia seperti ini. Karena itu ini usia yang penting sekali untuk melakukan pendekatan kepada mereka dengan teladan, contoh. Makanya ya hampir semua ulama-ulama kita, para ahli tarbiyah, ahli pendidikan, sepakat bahwasanya contoh itu salah satu kaidah penting yang harus ada di dalam pendidikan. Kalau nggak ada, bisa runtuh namanya pendidikan. Harus ada contoh, teladan. Makanya kita dapati para ulama-ulama kita itu sampai-sampai mengatakan yang namanya al-uswatul hasana anfa'u wa ablagh min alafil mawa'idh. Contoh yang baik itu jauh lebih gamblang, jauh lebih efektif, jauh lebih bermanfaat daripada ribuan nasihat. Ya, daripada ribuan nasihat. Karenanya di usia ini itu seringkali anak-anak itu mendapatkan yang namanya ya inkonsistensi yang akhirnya mempengaruhi ya penalaran mereka, pemikiran mereka, pemahaman mereka, akhirnya juga mempengaruhi perangai mereka. Inkonsistensi dari orang tuanya. Sadar nggak sadar. Orang tuanya nyuruh ini, yang dilihat ini. Contoh misalnya, ya, bapak-bapak ngelarang anaknya main game. Tapi ternyata dia main game.
bapak-bapak atau ibu-ibu ya nyuruh anaknya sholat. Nah, si ibu ini dia masih sibuk sama gadgetnya. Atau juga orang tua ngelarang anaknya main gadget, tapi orang tuanya megang gadget melulu. Itu inkonsistensi. Ya. Dan ini yang menjadi biang kerok sebenarnya, ya, terjadinya problem-problem termasuk masalah di dalam pendidikan. Karenanya teladan itu penting dan penting bagi kita untuk jaim. Jaim itu artinya jaga image ya. Artinya begini, bukan kita bersikap hipokrit, bukan ya. Tapi jaim itu kita harus berhati-hati ketika ya berada di hadapan anak kita, karena ya ibaratnya mereka itu adalah pengcopy paste, mereka itu adalah cerminan kita gitu loh. Makanya kita harus berhati-hati di hadapan mereka. Kemudian fokus di usia ini adalah menumbuhkan mahabbah, cinta. Ini salah satu pilar ibadah. Dan ini adalah pondasi kita di dalam mendidik mereka. Mereka sebelum dididik ibadah-ibadah yang sifatnya zahir seperti sholat, ya, puasa, dan yang lainnya, maka kita bangun dulu pondasinya. Pondasinya adalah apa? Pendidikan hati, pendidikan iman, tauhid. Dan ini yang nanti akan membentuk muraqabatullah, rasa diawasi Allah. Ya, dan ini yang akan membangun karakter-karakter yang luar biasa, indah dan hebat pada anak-anak. Kemudian juga ini fase mereka sudah mulai ditakwid, dibiasakan dengan kebaikan-kebaikan, dengan adab-adab Islam. Dan kemudian mereka juga diizinkan untuk belajar dengan bermain. Karena bermain bagi mereka adalah kebutuhan. Nah, di antara cara-caranya adalah di anak usia ini, ya, itu setelah kita contohkan, kita perlihatkan kebahagiaan kita di bulan Ramadan, maka kita terangkan, nak, insya Allah beberapa hari lagi ada bulan yang istimewa. Bulan apa itu, nak? Bulan Ramadan. Di bulan itu kita akan berpuasa. Apa itu puasa? Jelaskan. Apa itu keutamaannya, apa itu manfaatnya. Dan kemudian Allah mencintai orang-orang yang berpuasa. Itu harus dijelaskan. Artinya di sini orang tua harus belajar. Anda harus punya ilmu dong. Bagaimana Anda bisa mengajarkan kebaikan kalau Anda nggak tahu dan nggak pernah belajar? Itu kuncinya. Anda harus mengisi dulu agar Anda bisa menuangkannya. Ya. Kemudian yang kedua berikutnya adalah kita dorong dia, motivasi dia untuk berpuasa. Tapi ingat, tanpa paksaan. Kenapa? Karena kalau Anda memaksa dan mengancam-ngancam, itu dikhawatirkan akan muncul di dalam benaknya anak yang masih belum sempurna, bahwasanya puasa itu tidak menyenangkan. Puasa itu menyebalkan. Karena Umi sama Abi marah-marah. Puasa itu cuman lapar, aku haus. Akhirnya dia nggak dapat esensi daripada puasa. Ya. Kenapa? Karena kita melakukan pendekatannya keliru. Kita langsung nyuruh-nyuruh, kita langsung maksa. Dan kita nggak bijak, nggak wise, nggak hikmah. Kenapa? Karena kita kurang ilmu. Ada orang tua, itu juga saya lihat sendiri nih. Anaknya 5 tahun nggak sholat, itu dipukul. Ya, Abi udah bilang sama kamu ya, kamu harus sholat di masjid. Kenapa kamu nggak sholat di masjid? Abinya pulang dilaporin sama uminya. Dipukulin anaknya. Padahal masih 5 tahun. Nah, pertanyaannya, Anda mengikuti metodenya siapa seperti ini? Nabi mengatakan, muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in. Perintahkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul kalau nggak sholat di usia 10 tahun. Ini 10 tahun kata Nabi baru boleh dipukul. Itu pun juga kata para ulama adalah solusi terakhir. Anda ikutin caranya siapa? Dan ini sholat loh. Lantas bagaimana dengan puasa? Puasa itu, ya, kalau kita bicara tentang kedudukannya dibanding sholat, tentu sholat yang lebih tinggi. Sehingga seharusnya tidak boleh ibadah-ibadah yang lebih rendah dari sholat, malah kita lebih kencang lagi gitu loh. Padahal Nabi SAW memerintahkan anak sholat di usia 7 tahun. Nah, karena itu kita harus membentuk bahwasanya ini suatu hal yang menyenangkan gitu loh. Yang fun, mereka enjoy. Mereka senang dengan aktivitas berpuasa. Nah, sementara tubuh mereka kan beda dong dengan tubuhnya orang dewasa. Metabolismenya berbeda. Karenanya kita harus memahami itu.
Jadi kita ajak mulai dan biarkan anak berbuka di waktu kapanpun dia pengen berbuka. Yang penting dia mau berpuasa. Umi, aku mau puasa ya? Iya. Umi, aku besok mau puasa, Mi. Nanti bulan puasa ini. Iya, ajak dia puasa. Ajak dia sahur. Kemudian ya setelah sahur, setelah sholat subuh, ya lalu kemudian dia tiba-tiba jam 9, Umi, aku lapar, Mi. Aku mau makan. Kasih dia makan. Kemudian kita apresiasi. Alhamdulillah, nak, kamu hari ini sudah berhasil berpuasa. Meskipun kamu masih belum utuh sampai maghrib. Insya Allah besok, nak, kamu kalau hari ini jam 9, mudah-mudahan besok kamu bisa nambah lagi ya. Kamu nahan makan sampai jam 10. Bertahap. Ya, hari ini jam 9, besok jam 9:15, nggak apa-apa, besok jam 10. Karena mereka masih belum mendapatkan kewajiban untuk puasa. Belum diperintah untuk puasa. Tapi ketika mereka melakukannya, mereka tetap dapat pahala. Itu baiknya Allah. Dan Anda juga kecipratan pahalanya. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, apresiasi dan beri reward saat anak berpuasa. Lihat upayanya. Jangan lihat hasilnya. Ya. Wah, kamu gimana sih, nak? Masa baru jam segini kamu udah atau misalnya ada orang tua anaknya berhasil sampai maghrib cuman lemes. Anak Umi hebat sampai maghrib tapi anaknya lemes sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan anaknya. Harus hikmah, ya. Kita apresiasi dan kita beri reward dia. Kita harus memperhatikan juga dong kesehatannya, kemampuan dia. Jangan cuman kita seakan-akan jadikan anak itu sebagai obsesi untuk membanggakan diri. Abi Umi, Masya Allah, ini anak-anaknya Abi Umi ini semuanya puasanya penuh sempurna 30 hari semuanya maghrib, ya, tanpa melihat sisi-sisi lain, ya. Nah, jadi kita perlu untuk mengapresiasi mereka dari upayanya dan kita beri reward mereka. Boleh nggak sih Ustaz kita kasih reward berupa materi kayak dikasih mainan atau makanan? Boleh. Boleh, ya. Anda kasih dia hadiah yang sifatnya duniawi, boleh. Tapi nanti Ustadz mereka ibadah gimana dong? Jadi tujuan duniawi. Nah, yang perlu Anda pahami ya jamaah. Anak-anak di usia seperti ini, mereka itu belum ngerti konsep tentang pahala dari Allah. Itu konsep yang abstrak buat mereka. Jangankan mereka, seringkali kita sebagai orang tua pun juga dengan suatu hal yang sifatnya pahala ini dari Allah itu abstrak, kita seringkali lupa. Coba nih Anda lihat. Ya, ada misalnya pembagian minyak goreng nih misalnya. Nggak perlu dibagi deh. Mereka beli, ya diskon 50%. Itu antrinya nggak karu-karuan. Tapi ketika Allah dan Rasul-Nya memberitahukan ganjaran-ganjaran, misalnya, ya, bagi orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, atau juga ganjaran-ganjaran pahala yang lainnya itu dianggap mana? Dia pengennya tuh langsung yang konkret gitu loh. Ya. Ini kebanyakan manusia itu seperti itu. Nah, sebenarnya Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan manusia, itu memang indera pemahamannya itu berkembang belakangan. Yang berkembang duluan pendengarannya, kemudian penglihatan. Nah, ini sebenarnya bagian mereka memproses maklumat yang ada di sekitarnya. Ya, memproses informasi. Nah, informasi-informasi yang lebih mampu mereka tangkap adalah sesuatu yang sifatnya konkret. Allah jadikan kita makhluk yang mampu berkomunikasi secara verbal dan non-verbal. Contohnya begini nih. Anda ingin menerangkan kepada anak Anda, surga itu indah, nak. Tapi belum ada gambaran di dalam benaknya Anda, artinya belum ada konsep dan skema di dalam pikirannya dia, indah itu seperti apa. Dia cuma tahu kata indah, tapi nggak tahu indah itu konsepnya bagaimana. Nah, kecuali Anda ajak misalnya dia keluar ke pantai, ke gunung, Masya Allah indahnya nak ya, subhanallah lihat nak, indah sekali. Akhirnya dia melihat tuh keindahan. Bagus, hijau, rapi, sejuk, dan seterusnya. Dia nangkep itu dengan panca inderanya. Nah, jadi skema tentang keindahan dia sudah nangkep. Nah, baru kemudian setelah itu ya
dia akan mampu untuk menghadirkan konsep abstrak sedikit demi sedikit. Misalnya kita apa katakan ya, nak kamu tahu nggak nak, di Arab Saudi itu indahnya banget. Padahal dia belum pernah ke Arab Saudi, tapi ketika dikatakan indah, dia sudah muncul di dalam benaknya. Oh indah. Kadang-kadang dia nanya itu apa? Indahnya kenapa bi? Oh indahnya karena ini nak. Di sana itu tempatnya begini-begini. Oh, padahal kita cuma memberikan informasi secara lisan itu kan abstrak, ya kan? Itu abstrak. Tapi dia sudah mampu untuk memahami karena konsep mendasarnya dia sudah dapat. Nah, baru kemudian ketika lebih advance lagi, lebih tinggi lagi, ketika kita katakan surga Allah jauh lebih indah, nak. Dan indahnya itu saking indahnya, ya, penglihatan kita, pendengaran kita, akal kita nggak mampu menjangkau karena saking indahnya. Jadi dia sudah ngerti tentang konsep indah. Nah juga sama misalnya di surga ada sungai-sungai yang mengalir. Dia nggak pernah tahu sungai itu apa. Nah kecuali Anda terangkan, Anda jalan, nah ini sungai ini, sungai ini, sungai ini. Di dunia itu banyak sungai. Ada sungai yang indah, ada sungai yang jorok, dan macam-macam. Dia akhirnya tahu sungai. Ketika ada orang ngomong sungai, meskipun nggak perlu lihat sungainya, dia ngerti. Oh sungai. Nah, demikian ketika dikatakan di surga ada sungai-sungai mengalir, maka dia langsung ngerti, paham maknanya. Al-Quran itu kalam Allah, ucapan Allah. Kalam itu sesuatu yang bisa dipahami. Ini konsep kita mengajarkan kepada mereka, diantaranya konsep tauhid dan hal-hal yang sifatnya goib sebenarnya. Ya, tanpa perlu kita mendeskripsikan kaifiatnya. Tapi mereka sudah memahami maknanya. Makna itu mereka dapati secara konkret. Ini metode yang digunakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka seringkali mempergunakan, Allah dan Rasul-Nya seringkali mempergunakan ya metode tamtsil, yaitu mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Tujuannya takribul faham. Ya. Nah demikian pula ketika Anda memberikan hadiah-hadiah yang real, yang nyata, konkret, ya itu adalah bagian dari Anda mengajarkan. Yaitu apa? Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka mendapatkan sesuatu. Ya, sesuatu yang mereka senangi. Ya. Berarti ketika aku berusaha, aku punya effort, aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Atau aku diberikan hadiah atas apa yang aku lakukan. Mereka dapat konsepnya itu. Nah, baru kemudian kita memberikan pijakan. Nah, Masya Allah, Abi senang banget kamu hari ini bisa berpuasa. Anak Abi, Masya Allah. Allah mudahkan kamu ya, nak. Allah berikan kamu kekuatan. Jadi jangan lupa, ketika Anda mengapresiasi, jangan pernah lepaskan lisan Anda dari menyebut Allah. Berzikir kepada Allah, ucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, kaitkan usaha anak itu semua lantaran pertolongan Allah, bukan karena mereka sendiri. Bedanya parenting barat sama parenting Islam itu gitu. Parenting barat itu hanya mengembalikan semuanya kepada anak. Kamu hebat, good job, ya kamu wah canggih, kamu pinter, udah gitu doang. Kita enggak, kita sampaikan Allah mudahkan kamu, Allah tolong kamu. Itu konsepnya. Ini yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Abbas ketika masih kecil. Ya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, minta kepada Allah, nak. Jika mau mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Karena konsep la haula wala quwata illa billah jangan dilepaskan dari anak kita. Dia mampu, dia bisa karena pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, ajak dia untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Karena itu semua karunia dari Allah, nikmat. Kamu sehat sampai saat ini, nikmat. Kamu mampu, itu nikmat. Semua nikmat. Harus disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat, baru kita masukkan. Nak, kamu bahagia nggak, nak? Ketika kamu mendapat hadiah seperti ini, nak? Oh bahagia, Mi. Bahagia, alhamdulillah. Padahal kamu tahu nggak, nak? Yang Abi kasih dan yang Umi kasih ini, ya, ini sebenarnya pemberian dari Allah. Allah yang kasih kamu. Karena kalau bukan Allah yang memberikan rezeki ke Abi nggak mungkin bisa beli. Allah yang kasih. Oh iya, Bi, iya. Kemudian berikutnya lagi, yang paling penting lagi, kita sampaikan, kamu tahu nggak, nak? Apa yang kamu dapatkan sekarang ini di dunia ini, itu nggak ada apa-apanya. Kecil. Nggak ada apa-apanya. Kecil banget tuh dibandingkan nanti apa yang Allah kasih kamu di surga. Loh, Bi,
emang aku akan dapat apa Bi di surga? Apa aja yang kamu inginkan Allah kasih. Loh, aku nanti di surga aku kalau mau minta boneka Bi, ya, apa aja yang kamu inginkan nak? Ya, di surga apa aja yang kamu inginkan Allah beri. Apa aja, ya. Matashtahi, apa yang kamu inginkan? Allah kasih. Tanpa perlu kita mengafirmasi iya dan tidak. Maksudnya, Bi, aku nanti dapat ini, Bi, apa namanya? Sepeda, Bi, aku bisa ini. Nah, jadi kita nggak perlu mengafirmasi secara spesifik. Ya, tapi kita cukup mengafirmasinya tuh global. Allah kasih apapun yang kamu inginkan karena memang dalilnya global. Ya. Nah ini jadi anak-anak perlu untuk kita ajarkan hal-hal ini. Apresiasi dia. Dia berikan reward. Lalu kemudian yang berikutnya, ajak serta mereka untuk membangun kenangan-kenangan yang indah, momen-momen yang indah bersama ketika di bulan Ramadan adalah momen ketika bersahur dan berbuka puasa. Dan jadikan itu momen yang menyenangkan dan membahagiakan. Nabi SAW mengatakan, ya, walissaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapatkan atau memiliki dua kegembiraan. Ya, dua kebahagiaan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ya, idza aftara fariha bisaumi. Ya. Fariha bifitrihi. Apabila dia berbuka, dia berbahagia dengan makanan bukanya. Siapa sih yang nggak senang ketika berbuka puasa? Manusiawi. Kita senang. Karena yang ditunggu-tunggu oleh orang berpuasa itu apa? Waktu maghrib biasanya. Kadang-kadang ngelihat jam, berapa jam lagi. Karena ya tunggu waktu maghrib. Ini tunggu apa? Makan. Dan itu manusiawi. Dan itu apa ya? Afirmasi oleh Nabi SAW. Yaitu ketika orang berpuasa dia mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama ketika dia berbuka, fariha bifitrihi, dia berbahagia dengan bukanya. Yang kedua ini yang paling penting lagi, ya. Wa idza laqiya rabbahu, apabila dia nanti bersua dengan Allah Rabbnya, fariha bifitrihi, fariha bisaumihi. Maka dia akan bahagia dengan puasanya. Dan ini hal-hal yang perlu kita ajarkan, kita jelaskan kepada mereka. Kemudian ya juga penting bagi kita untuk memfasilitasi mereka dengan permainan-permainan yang bermanfaat, menyenangkan tapi tidak melelahkan. Inilah yang dilakukan oleh ya Rubai bintu Muawidh ya. Ketika Rasulullah SAW itu datang ya membawa perintah untuk puasa Asyura, ketika itu sebelum puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan adalah puasa Asyura. Maka dengan serta-merta ya sahabat-sahabat Nabi tak terkecuali juga para ummahat ya, ibu-ibu yang punya anak, mereka berpuasa. Dan mereka mengajak serta anak-anaknya berpuasa. Dan diajarkan oleh ya Rubai bintu Muawidh bagaimana caranya mengajak serta anak itu dengan dibuatkan mainan dari kain wol. Dan apabila anaknya menangis ingin makan, maka dikasih dengan mainan tersebut. Ya. Jadi kita bisa mengalihkan anak kita. Anak-anak itu ya jemaah, apalagi anak di bawah 7 tahun ya. Mereka sebenarnya itu ya kalau disuruh milih antara makan dan main, coba Anda perhatikan, mana yang kira-kira akan dipilih mereka. Ya. Mereka akan cenderung memilih bermain. Meskipun mereka lapar. Ya. Nah, tugas kita sebagai orang tua yang harus memahami hal tersebut, kebutuhan-kebutuhan mereka. Bermain kebutuhan anak, makan juga kebutuhan, karena mereka butuh nutrisi. Ya. Nah, sehingga kita juga perlu untuk bisa melakukan pendekatan ya supaya mereka tetap mau makan ya, dan juga mereka difasilitasi untuk bermain. Karena ini usianya mereka bermain. Kemudian juga ajarkan doa-doa, zikir dan hafalan Quran dan hadis-hadis ya yang pendek-pendek aja, lalu jelaskan maknanya. Karena ini usia mereka memiliki daya hafal yang luar biasa, ya. Nah, tapi bukan artinya punya daya hafal yang luar biasa lalu digenjot, digegas dan diisi terus dengan hafalan-hafalan. Kemudian juga latih dan ajak mereka untuk sholat wajib dan sholat tarawih berjamaah. Dan ingat,
ketika membawa anak ke masjid, maka perhatikan kondisi anak. Kalau dia belum bisa untuk tertib di masjid dan malah membuat gaduh, jangan diajak dulu ke masjid. Ajarkan dulu adab-adabnya. Ya, ajak dia ke masjid pada saat sedang manusia sedang atau belum beribadah, masih belum sholat. Ajak. Ini adalah tempat yang dicintai Allah. Ini adalah rumah Allah. Maksudnya rumah Allah di sini adalah rumah yang adalah tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Baitullah adalah rumah milik Allah. Ya, bukan dimaknai rumah yang Allah bertempat di dalam rumah tersebut, tidak ya. Jadi jangan sampai salah di dalam memberikan pijakan kepada anak. Nah, baik jamaah sekalian, ini karena waktu, jadi di fase berikutnya saya akan jelaskan secara ringkas-ringkas saja. Yang berikutnya usia anak sudah mumayyiz, sudah yafi, 7 sampai 10 tahun. Maka ini fase di mana mereka sudah lebih intens lagi dididik ya. Dan kuncinya kuatkan tauhid dan muraqabatullah. Jadi pondasinya sebelumnya kita ajarkan tauhid ya, dan kita tumbuhkan muraqabatullah di usia ini, maka kita kuatkan. Dan ini usia kita menumbuhkan roja. Ya, kita menumbuhkan roja. Bukan stasiun radio ya, tapi bahasa Arab roja artinya harapan ya. Itu perbanyak memberi motivasi dan dorongan agar muncul roja, itu termasuk pilar dari ibadah, dan jelaskan keutamaan-keutamaan balasan dari Allah, termasuk berikan apresiasi dan reward ya. Ini fokusnya kita di usia ini. Nah, jadi kita motivasi nih, kita jelaskan ya berkaitan dengan misalnya Ramadan. Yaitu kita terangkan istimewanya bulan Ramadan dibanding bulan yang lainnya. Kemudian keutamaan ibadah puasa dan apa ganjaran yang Allah berikan. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran, dan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Di bulan Ramadan ini istimewa diantaranya karena ini adalah bulan diturunkan Al-Quran, kalamullah. Kemudian juga apa istimewanya beribadah di bulan ini. Kemudian tentang sunnah-sunnah di dalamnya, termasuk bersahur dan berbuka. Ini perlu kita jelaskan kepada mereka, apalagi di usia sudah 7 tahun. Untuk mendorong mereka dan memotivasi mereka. Kemudian juga baru kita sudah bisa ini memberikan target-target kepada mereka. Anak usia dini, ya, kita nggak perlu fokus pada target. Ya, bukan artinya kita nggak boleh ngasih target, ya, tapi harus sesuai dong dengan kemampuan. Tapi di usia 7 tahun itu kita sudah bisa memberikan target-target yang lebih detail. Nah, tentunya sesuai dengan kemampuan anak ya. Dan kemudian juga jangan lupa kita untuk melakukan pendekatan mengapresiasi dan memberikan reward kepada mereka. Ya. Di usia ini, ya, kalau di usia kanak-kanak tadi antum misalnya kasih hadiah, coklat, permen, mainan dan lain sebagainya, di usia ini itu juga masih boleh. Misalnya kamu kalau nak bulan Ramadan ini kamu 30 hari berpuasa atau kamu nggak ada bolongnya, ya, Abi akan kasih kamu sepeda. Boleh, masih boleh, tapi tetap kita tekankan tadi poin-poinnya, ya. Terus kemudian kita lebih mendorong lagi mereka dan ajak serta di dalam aktivitas-aktivitas ibadah dan kebaikan kayak sholat berjamaah. Kemudian kita bikin misalnya majelis-majelis ilmu di dalam rumah, ya, atau kita kasih target untuk baca buku, kemudian anak menjelaskan isinya, kemudian juga kita ajak serta dia untuk membantu orang tua, kemudian kita ajarkan tentang konsep sabar, karena memang namanya puasa itu ya harus sabar, menahan lapar, bukan cuma menahan lapar, tapi juga menahan segala hal yang dapat ya membatalkan puasa kita dan juga dapat mengurangi dan menghilangkan pahala puasa kita. Di antaranya ya kayak menghabiskan waktu untuk sia-sia, nonton atau berkata-kata yang nggak baik ya. Nah, kemudian juga mereka sudah diajarkan nih fikih-fikih dan adab-adab berpuasa dengan lebih detail. Ya. Nah, baru kemudian di bagian terakhir ya dari kajian kita ini yaitu usia hazawar. Usia 10 sampai balik ya. Nah, di usia ini kita sudah bisa ini ya untuk memberikan hukuman dan ancaman. Ya. Fokusnya kita menumbuhkan khauf, rasa takut kepada Allah. Tadi pondasinya di usia di bawah 7 tahun, mahabbah. Itu pondasi ibadah. Yang paling mendasar mahabbah, cinta. Kemudian di usia 7 sampai 10, roja. Apa dalilnya? Di antaranya isyarat dalilnya adalah dari hadis Nabi, muru auladakum bis shalah.
Ya, wahum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu salat di usia 7 tahun. Nah, ini masih sifatnya perintah. Artinya kita memberikan dorongan, motivasi. Di usia 10 tahun, wadribuhum 'alaiha. Pukul mereka. Berarti kita udah bisa memberikan sanksi-sanksi dan ancaman-ancaman. Ya, tentunya sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan. Jadi anak di usia ini sudah boleh diancam-ancam, ditakut-takuti. Untuk menumbuhkan rasa khaufnya anak kepada Allah. Tapi dengan cara hikmah dan ilmiah. Dan ini nggak akan efektif apabila di fase-fase berikutnya orang tuanya tidak menumbuhkan dulu mahabbah dan rojanya. Ya, maka biasanya akan menjadi tidak efektif. Malah ditakut-takuti, malah malah menjauh atau malah ngelawan ya. Kalau Anda mendapatkan anak udah usia kayak gini takut-takuti dia malah ngelawan atau malah nantang. Nah, ini berarti ada yang keliru dengan metode kita terutama di fase sebelumnya. Makanya kita harus wise, bijak ini. Ya. Terus kemudian kita di usia ini sudah bisa ini menjelaskan ancaman-ancaman dan azab-azab Allah secara detail. Di anak usia dini jangan, belum waktunya. Tapi bukan artinya kita tidak boleh menjelaskan tentang ancaman Allah, azab Allah neraka. Boleh, tapi sedikit. Secukupnya aja. Ya. Yang kita jelaskan kepada mereka kebaikan-kebaikan Allah. Ya, kemahasempurnaan Allah, kehebatan-kehebatan Allah. Nah, di usia udah 10 tahun baru kita jelaskan tentang pedihnya siksa Allah, ancamannya Allah, bagaimana pedihnya siksa di dalam jahanam, di dalam jahim, di dalam neraka, baru boleh. Dan kemudian juga di usia ini, apabila nasihat sudah nggak lagi bermanfaat, ya, kemudian juga hukuman-hukuman sudah nggak lagi didengarkan, maka boleh memberikan hukuman fisik apabila diperlukan, tapi harus dalam batasan koridor syar'i. Dan itu solusi terakhir apabila langkah-langkah lain sudah tidak lagi bermanfaat. Kemudian juga anak laki-laki, ya kita aja mereka salat berjamaah di masjid, anak perempuan lebih utama di rumah tapi boleh ke masjid. Dan kemudian kita berikan mereka kepercayaan-kepercayaan untuk melakukan suatu hal, misalnya kita kasih amanat-amanat ya, atau kepercayaan sehingga mereka merasa mereka dipercayai, mereka dihargai ya, dan yang semisalnya. Nah, baik jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini adalah di antara langkah-langkah kita di dalam membersamai anak-anak kita ya, sesuai dengan fase usianya. Lantas bagaimana Ustadz kalau anak kita sudah balik? Ya, anak kita sudah balik berarti kita melakukan pendekatan bersahabat dengan mereka. Jadi sudah tidak lagi seperti anak-anak. Tapi kuncinya adalah ketika kita membersamai mereka, adalah kita menjadi sahabat supaya kita bisa tetap menjaga koneksi kita dengan anak-anak kita, dan kita terus menjalin kepercayaan ya, karena biasanya ini yang jadi masalah itu adalah trust issue ya. Ya, isu trust, isu kepercayaan biasanya. Ya. Dan kemudian kita menjadi pendengar yang baik, jangan terlalu banyak ngomelin anak ya, dan kita berusaha menjadi sahabat yang baik ya. Nah, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, ini jam 9:06 ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mungkin berikutnya saya serahkan kembali kepada moderator kita untuk sesi berikutnya. Nah, ya, Insya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Salman. suara antum nih. Dan insya Allah, apakah jelas, Ustaz? Putus-putus. Iya. Sekarang jelas sekarang. Tadi sempat ngilang-ngilang tadi. Ustaz. Ya, jadi bagi jamaah sekalian bisa mengirimkan pertanyaan, bisa melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung dengan Ustadz melalui fitur raise hand di Zoom. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz, tapi kami berikan kesempatan kepada peserta bertanya langsung pada Ustadz, kepada Bang Heri, atas nama Bang Heri disilakan. Nah,
Tafadhol untuk Akhuna Heri. Oh ya, ini juga informasi bagi teman-teman. Insya Allah nanti slide PPT, bukan PPT, slide PDF-nya nanti insya Allah akan di-share oleh teman-teman dari Indonesia Bertauhid Official insya Allah nanti. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Ahlan wa sahlan. Nah, Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, terkait tuntunan untuk anak yang masih dalam kandungan seperti apa Ustaz? Ketika istri masih dalam kondisi hamil, ketika bulan puasa apa? Yang kedua, satu lagi Ustaz, jika ayah jauh dari anak-anak karena suatu pekerjaan, cara mendidiknya di bulan Ramadan seperti apa Ustaz? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fik wa jazakallah khair. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana ketika anak itu masih di dalam janin? Sebenarnya anak ketika masih bayi, apalagi di dalam janin, itu kuncinya ada pada uminya. Kuncinya ada pada siapa? Pada ibunya. Ya. Artinya, di bulan Ramadan, apabila uminya dia hamil, lalu kemudian melihat kondisinya itu dia nggak baik untuk berpuasa, maka jangan berpuasa. Ya. Dalam rangka keselamatan dirinya dan anaknya. Itu rukhsah, keringanan yang diberikan di dalam agama kita. Tapi bukan artinya nggak berpuasa lalu akhirnya seakan-akan bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lainnya. Tidak, tetap ini bulan istimewa. Meskipun kita ada rukhsah, ada keringanan nggak berpuasa, tetap kita hidupkan di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah lainnya. Misalnya seorang ibu yang dia tetap sibuk dengan Al-Quran, dia membaca Al-Quran, banyak berzikir, itu mempengaruhi sang bayi, sangat mempengaruhi sang bayi. Insya Allah, mempengaruhi ibu dan mempengaruhi sang bayi. Kemudian yang nggak kalah penting lagi adalah faktor sang suami. Maka Anda ketika istri hamil, berikanlah ketenangan, ketentraman. Bangun atmosfer yang secure kepada istri Anda. Jangan dijadikan istri Anda menjadi insecure. Karena kebanyakan wanita itu luar biasa ya jemaah. Rasa sayangnya, cintanya kepada anak-anak itu suatu hal yang dijadikan sebagai perbandingan oleh Nabi SAW ketika menjelaskan tentang Allahu Arhamur Rahimin. Allah adalah yang paling penyayang di antara semua yang menyayangi. Di antaranya dibandingkan dengan kasih sayang ibu. Dibandingkan dengan kasih sayang seorang ibu. Seperti hadis tentang seorang wanita tawanan yang kehilangan bayinya. Kemudian ketika ketemu, dipeluknya dan disusui bayinya. Kemudian Nabi menjadikan itu momen sebagai pendidikan ke sahabatnya. Ditanya oleh Nabi ke sahabatnya, menurut kalian, tega nggak kira-kira ini ibu ini ngelempar bayinya ke api ini? Sahabat menjawab, enggak ya Rasulullah, enggak mungkin tega. Gitu loh. Nggak mungkin tega. Dikarenakan apa? Dikarenakan sayangnya ibu tersebut kepada sang bayi. Nah, kemudian baru dijadikan momen oleh Nabi, Allahu Arham. Allah lebih penyayang daripada ibu ini kepada anaknya. Allah jauh lebih penyayang. Dan ini menunjukkan kasih sayangnya ibu itu luar biasa. Tapi ternyata di balik itu bisa jadi ibu yang tadinya menjaga anaknya itu malah mencelakai anaknya. Mungkin nggak? Mungkin. Ini saya baca tadi siang kalau nggak salah itu ada seorang ibu yang tega membunuh bayinya. Mungkin menurut kita kok tega banget ya, kok sadis amat. Cuman ketika saya baca beritanya, ternyata si ibu ini melakukan itu seakan-akan dia nggak sadar dan dia nggak tahu kalau bayinya itu mati dan dia bunuh. Pada saat diinterogasi katanya si ibu ini dia mengatakan karena dia nggak kepengen nanti bayinya itu anak-anaknya itu merasa terluka seperti dirinya. Jadi ternyata nggak lepas dari suami yang melakukan hal-hal yang buruk. Jadi apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kunci kebaikan di rumah itu memang ada pada sosok ibu. Tapi yang menjadi penentu nggak lepas dari sosok suami. Karena kalau kita lihat nih jeleknya anak nggak lepas dari jeleknya orang tua, maka demikian pula kondisi sang istri itu juga nggak lepas daripada
bagaimana suami di dalam memperlakukan istrinya. Jadi bagi wanita yang hamil, maka nggak perlu berpuasa, tapi tetap ya hidupkan bulan Ramadan itu dengan tilawatul Quran, ya, dengan banyak beramal soleh, banyak berzikir, kemudian menghidupkan majelis ilmu, kemudian beribadah, ya, ikut sholat tarawih semampunya, dan itu insya Allah akan juga bisa mempengaruhi. Lalu bagaimana kalau sang bapak ini misalnya dia dinas di luar kota dan tidak bisa mendampingi? Ya, kalau dia misalnya memang dinas dan kemudian dia nggak bisa membersamai keluarganya, maka yang bisa dia lakukan adalah apa? Alhamdulillah Allah berikan sekarang kemudahan-kemudahan di antaranya teknologi, ya. Yang mana teknologi ini sudah tidak lagi dipisahkan lagi oleh jarak dan waktu. Artinya dimanapun kita berada, selama itu ada jaringan internet, maka kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena itu gunakan, ya, gawai atau teknologi tersebut, ya, dalam hal-hal yang baik seperti ini. Tidak digunakan untuk hal-hal yang jelek. Ini adalah termasuk hal-hal yang dibolehkan, bahkan juga bermanfaat, ya. Jadi bisa kita kontak-kontakan by WA, video call, kemudian misalnya taruhlah istri udah keluarga dan istri yang berada di Jawa misalnya sudah masuk waktu maghrib, sementara sang suami berada di negara lain misalnya yang selisihnya beda waktunya, misalnya istri sudah berbuka duluan, ya boleh kita sambil nyalakan video call, kemudian kita telepon, kita ucapkan mereka selamat berbuka gitu ya. Tahniah ini bukan dalam hal ibadah, bukan ya. Artinya kita senang melihat mereka berbahagia ketika berbuka, ya. Sehingga kita turut berbahagia, ya. Nah ini di antara cara-caranya, dan sebenarnya masih banyak cara-cara yang lainnya. Alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan dengan adanya teknologi. Kecuali kalau memang kondisinya ternyata kita di dalam pegunungan atau di dalam pelosok nggak ada sinyal. Nah ini juga jadi problem. Ya berarti ittaqullaha mastata'tum. Kalau kita memang nggak dapat sinyal dan kita memang berada di tempat seperti itu, ya sudah. Jadi kita titipkan keluarga kita kepada Allah. Kita banyak berdoa kepada Allah. Lalu kemudian ketika kita berada di kota, ada sinyalnya, kita langsung segera kontak keluarga kita, tanya bagaimana kabarnya, kita ungkapkan kerinduan kita, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz yang secara langsung, insya Allah nanti kita lanjutkan yang melalui kolom chat. Nah, kepada Ummu Zaid, disilakan. Cek Ummu Zaid. Jika belum siap, kami alihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau bertanya, saya kan punya anak usia 3 tahun sekarang dan sedang hamil juga 4 bulan. Rencana memang ingin puasa full tahun ini seperti tahun waktu hamil yang pertama. Nah itu kalau misalnya nanti Ustaz, kalau tidak berjalan sesuai dengan keinginan gitu ya Ustaz ya, di tengah-tengah atau ada kendala gangguan kehamilan, itu yang dibayar tetap yang batalnya itu kan ya Ustaz ya? Nah, tayyib, ya. Barakallahu fiik ya. Tayyib, ini jadi yang dibahas adalah, yang ditanyakan adalah tentang hukum fikih ya bagi wanita yang hamil dan menyusui ya. Ya. Bagaimana
wanita yang hamil ataupun menyusui ketika berpuasa, lalu kemudian mereka mampu untuk berpuasa. Ini sebenarnya ada perincian dan banyak varian-varian pendapat ulama dan banyak khilaf di dalamnya sebenarnya. Ya, jadi di antara para ulama ada yang berpendapat wanita yang hamil dan menyusui, ya, apabila mereka masih mampu untuk berpuasa, hendaknya berpuasa. Tapi apabila tidak mampu, maka jangan berpuasa. Ya, dan sebagian ulama lain lagi menganggap ini sebagai rukhsah, keringanan. Kalau ada keringanan, hendaknya diambil meskipun kita merasa kuat. Ya, sama seperti orang safar. Orang safar dia mendapatkan keringanan untuk tidak berbuka puasa. Ya, maksud saya dia mendapatkan keringanan untuk berbuka puasa, maksud saya. Ya, untuk tidak melanjutkan puasa. Ya, yang lebih utama mana, yang lebih afdol, ya, yang lebih afdol adalah dia berbuka puasa, tapi dia boleh melanjutkan puasa, ya. Nah, juga demikian bagi wanita-wanita yang hamil dan menyusui, apalagi kalau ditengarai dapat mempengaruhi kualitas kehamilannya atau kualitas air susunya, maka hendaknya dia mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bermurah hati memberikan keringanan, maka hendaknya kita menerimanya. Ya. Terus kemudian yang muncul perbedaan pendapat berikutnya lagi adalah tentang apakah harus fidyah, ataukah harus qadha, ataukah harus kedua-duanya. Nah, ini memang bab yang cukup panjang ya kalau dibahas ya, dan ini seharusnya setahu saya mungkin dari teman-teman Indonesia Bertauhid Official, kalau nggak salah apa sudah ada daurahnya ya. Ya, intinya begini ya. Ini dari pendapat ulama ya yang ada, yang saya pahami, kalau saya lebih cenderung kepada ulama yang berpendapat wanita hamil dan menyusui maka cukup membayar fidyah. Cukup membayar fidyah. Ya. Meskipun juga di situ ada ulama lain lagi yang berpendapat ya dia harus qadha, harus mengqadha. Ya, tapi apabila dia misalnya setiap 2 tahun itu hamil, melahirkan hamil, dan sehingga nggak ada kesempatan untuk mengqadha, maka boleh baginya fidyah. Boleh baginya fidyah. Ya. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab ya, dalam hal ini ya nasihat saya adalah sang penanya dan kita semua hendaknya sama-sama belajar, menelaah kembali ya tentang hal ini ya. Ya, menelaah tentang dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama. Kemudian sembari kita memohon bimbingan dari Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan bimbingan untuk bisa lebih cenderung mengikuti pendapat yang mana dari para ulama tersebut, ya, supaya kita tidak sekedar taklid, tidak sekedar ikut-ikutan kata ustadz atau kata fulan, tapi kita membaca, menelaah, kemudian kita bukannya mentarjih untuk diri kita, enggak ya, tapi kita berusaha untuk memahami dan Allah berikan hal tersebut ya kepada kita, dan kita minta bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita misalnya lebih condong untuk mengqadha, maka hendaknya kita qadha. Kalau kita lebih condong kepada fidyah, maka hendaknya fidyah. Atau misalnya kita lebih condong kepada pendapat dua-duanya, qadha dan fidyah, ya silakan gitu loh. Karena ini memang ada khilaf di antara para ulama. Jadi yang menurut saya ya, yang dari yang saya pahami itu yang paling kuat itu belum tentu adalah pendapat yang lebih kuat menurut yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kami lanjutkan pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Suara antum putus-putus nih. Bismillah. Mau bertanya masih putus-putus Ustaz. Apakah terdengar jelas Ustaz? Ya, sekarang jelas. Sudah. Mau bertanya Ustaz, untuk anak 6 hingga 7 tahun yang masih sulit saat dibangunkan sahur, apakah bisa dilatih dengan makan sahur saat mereka bangun tidur saja? Syukran. Seperti itu. Nah, thayyib ya. Jadi ketika kita ingin melatih anak ya, yang perlu kita pahami kan seperti ini. Yang pertama,
tentang berpuasa. Berpuasa itu kan imsak ya, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa ya kan. Memang waktunya idealnya sampai waktu maghrib. Nah, sementara sahur ya itu maknanya adalah ya apa namanya kita mempergunakan ya waktu di waktu sahur itu ya, di waktu ketika fajar masih belum terbit ya, untuk apa? Untuk makan sahur, dikatakan gitu, aklus sahur ya. Nah, jadi waktu sahur itu adalah waktu yang memang dijelaskan ya, waktu ketika belum masuk waktu fajar. Dan ini adalah waktu yang istimewa. Waktu di mana disebutkan di dalam sejumlah riwayat ya, malaikat itu mereka berputar-putar ya, membagikan keberkahan. Ya, dan juga waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu di mana Allah turun ke langit dunia, dan siapa yang berdoa kepada Allah maka Allah akan mengijabahinya. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengajarkan anak yang sulit bangun ketika sahur ya, kalau memang usianya masih 4 tahun, 5 tahun ya, kita udah bangunin cuman mereka ternyata nggak bangun, kemudian ketika bangun misalnya jam 6 itu kita minta dia sahur ya, itu sebenarnya ya boleh-boleh saja. Lalu kemudian dia belajar untuk menahan diri. Tapi ya ini hendaknya tidak dipertahankan lama. Kenapa? Karena ya yang lebih tepat adalah kita tetap membangunkan mereka sahur di waktunya. Sahur, adapun setelah sahur nanti mereka mau berbuka di jam berapa, maka itu sebenarnya urusannya lebih lapang. Wasi. Kenapa? Karena waktu berbuka jelas maghrib, waktu sahur juga jelas ya. Artinya itu memang sudah ada batasannya. Makanya dikatakan waktu sahur, maghrib juga dikatakan waktu ghurubus syams ya, di mana matahari itu tenggelam gitu loh. Sementara puasa itu secara asal adalah al-imsak, memang asalnya yaitu dimulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Ya. Nah, cuman yang ingin saya tekankan di sini adalah ya, ketika kita mengajak anak-anak sahur, itu adalah kita ingin membentuk momen dan kenangan bersama mereka. Kita sahur bersama-sama. Karena kalau mereka bangun jam 6, kita katakan sahur, ya mereka sarapan itu namanya. Ya meskipun kita katakan sahur, ya mereka makan sendiri. Kita nggak bisa menemani mereka gitu loh. Ya. Nah, karena itu saya lebih condong, apabila mereka tidak bangun sahur, maka itu bagian dari konsekuensi itu loh. Berarti mereka kelewatan sahurnya. Karena sahur sendiri kan kalau dibandingkan puasa kan wajib. Ya fardu, sahur tidak. Ya kan? Nah, jadi kalaupun tidak sahur maka tetap boleh untuk melanjutkan puasa. Ya. Nah, jadi yang dinasihatkan oleh para ulama untuk mengajak anak-anak itu disertakan dengan sahur adalah agar supaya mereka bisa mendapatkan keberkahan di waktu sahur. Dan mereka juga bisa mendapatkan momen meskipun mereka ngantuk, dan ini bagian dari pembelajaran dan pembentukan habit gitu loh. Tapi kalau mereka dibangunin nggak bisa bangun, ya sudah, kita biarkan mereka tidur ya. Nah, setelah bangun kemudian kita sampaikan ke mereka, kalau misalnya anak-anak itu dia marah, kecewa karena dia nggak diajak sahur, itu berarti bagus tuh, berarti di dalam dirinya dia kepingin memang sahur. Dan dia tahu waktunya sahur. Dan ternyata dia bangun kesiangan. Nah, dari situ kita bisa ajarkan ya supaya misalnya dia tidurnya ba'dal isya itu sudah kita minta tidur supaya dia bisa bangun sahur ya. Ya intinya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ya. di kesempatan malam hari ini. Saya bacakan Ustaz. Assalamualaikum. Anak saya usia 6 tahun. Sudah saya beritahu ada reward kalau bisa puasa full. Kalau tidak full, rewardnya pun tidak full. Nah,
sejauh mana indikator bahwa kita bisa mengetahui bahwa anak ini benar-benar mampu atau tidak mampu seperti itu, Ustaz. Jadi tandanya seperti apa, Ustaz? Baik. Jadi ini kan pertanyaannya adalah mampu atau tidak mampu ya. Jadi gini ya, kalau yang ditanyakan mampu atau tidak mampu ya, kalau yang dimaksud adalah mampu dan tidak mampu berpuasa ya. Jadi apa kita bisa lihat ya, yaitu kalau dia memang bisa berpuasa selama sebulan itu dan sampai waktu maghrib, nah ini berarti artinya anak ini mampu gitu loh. Ya. Dan kalau misalnya dia ada bolong-bolongnya, maka kita perlu lihat itu kenapa bolongnya gitu kan. Kadang-kadang dia lemes atau kadang-kadang dia nggak enak badan ya. Nah, jadi sebenarnya menurut saya bukan masalah melihat mampu atau nggak mampu ya, karena tiap-tiap anak itu beda-beda ya. Ya, tiap-tiap anak beda-beda kondisinya, masing-masing anak itu berbeda-beda ya. Dan tiap anak itu unik ya. Tapi tetap kita bisa melatih mereka semuanya di atas kebaikan. Ya, insya Allah ta'ala. Nah, jadi kalau yang ditanya adalah apakah boleh ya saya memberikan memberikan reward ya. Kalau berpuasa penuh itu dapat rewardnya penuh, kalau nggak penuh berarti ya nggak penuh ya. Maka jawabannya adalah boleh ya. Kenapa? Karena mereka akan belajar bahwasanya balasan itu juga sesuai dengan usaha dan upaya. Dan mereka juga perlu belajar konsekuensi. Ya, artinya kalau memang di awal sudah ada kesepakatan bahwa kalau kamu full nak, kamu akan dapat hadiahnya full. Kalau nggak full ya nggak full. Nah, berarti itu suatu hal yang mereka sudah seakan-akan bersepakat dengan hal tersebut. Sehingga kita harus itu juga dong, harus konsisten gitu loh, dan juga harus komitmen dengan kesepakatan yang sudah ada gitu loh. Karena ini juga bagian dari pendidikan anak juga, artinya anak itu tidak mesti harus mendapatkan semua apa yang dia inginkan, ya. Dan ketika dia menginginkan, ya memang perlu untuk belajar untuk berusaha. Ya, dan kita lihat adalah usahanya, effortnya. Nah, tapi kalau misalnya Anda melihat dia sudah berusaha, kemudian Anda ingin kasih dia full, sementara dia nggak bisa melakukan tanggung jawabnya ataupun puasanya full ya maksud saya, ya kemudian Anda kasih full, itu juga boleh. Itu juga suatu hal yang boleh-boleh saja, tapi tentu harus di sounding juga. Ya, kita sampaikan misalnya, ya Umi tahu nak, kamu nggak full ya. Nah, cuman karena Umi ngelihat kamu udah berusaha, Masya Allah, dan kemudian juga kamu kemarin memang bolongnya karena kamu kehausan atau karena hal ini dan hal itu, sehingga menurut Umi, apa kamu layak atau bisa mendapatkan hadiah full. Karena kamu sudah berusaha. Alhamdulillah, Allah yang memberikan kamu kemudahan. Allah yang memberikan kamu kekuatan. Ya. Jadi intinya kita balikan lagi ke ke landasan-landasan untuk memberikan apresiasi atau memuji anak ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Alhamdulillah kita di penghujung acara ini, Ustaz. Ana izin menutup kajian pada malam hari ini. Nah. Alhamdulillah jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan atas partisipasinya, dapat mengikuti kajian hingga akhir, dan semoga